Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu fasilitator yang saya hormati serta rekan CGP Ibu Rina yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk melakukan praktek dengan metode coaching serta menggunakan alur theta. Dalam kasus yang pertama adalah saya melakukan coaching terhadap Ibu Rina mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Rina, yaitu ada beberapa murid Ibu Rina yang selama kegiatan pembelajaran di kelasnya, murid tersebut kurang fokus dalam pembelajaran di kelas. Demikian sambutan atau pembukaan dari saya. Selanjutnya akan dimulai langsung ke inti, yaitu praktik coaching. Terima kasih. Selamat siang, Ibu Rina. Siang, Bapak. Bagaimana kabarnya Ibu Rina? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana? Alhamdulillah juga, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mau berdiskusi atau melaksanakan coaching pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita semua diberi kelancaran serta saya khususnya umumnya Ibu juga mendapatkan pencerahan dari kegiatan diskusi ini. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih atas doa-doanya. Amin. Sama-sama Ibu. Nah, Bu, sekarang pada kegiatan diskusi ini, apa yang ingin dibicarakan oleh Ibu Rina? Silakan. Sebenarnya saya ingin mendiskusikan masalah saya ya Pak, yang yang menjadi hal-hal meresahkan mungkin bagi saya. Saya merasa selalu kesulitan menghadapi beberapa murid yang kurang fokus pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, sehingga murid tersebut menjadi lemah dalam menerima pembelajaran yang disampaikan. Pada beberapa orang sih, karena secara umum kebanyakan normal-normal saja, bahkan menunjukkan antusias. Jadi masalahnya adalah ada 2 atau 3 orang lah yang pada materi atau mata pelajaran apapun dan hampir setiap hari mereka selalu merasa seperti itu gitu, selalu bertindak seperti itu. Itu yang jadi permasalahan saya, Pak. Iya, yang saya tangkap jadi Ibu itu sedang menghadapi masalah, yaitu ada beberapa murid Ibu ya yang tidak fokus dalam pembelajaran di kelas. Iya. Terus yang Ibu ingin capai setelah berdiskusi sekarang ini kira-kira apa ya, Bu? Pendidikan ini supaya saya memiliki solusi atas permasalahan-permasalahan saya dan kebingungan saya, Pak. Oke, jadi untuk percakapan kita hari ini kita akan membahas mengenai beberapa murid Ibu yang tidak fokus ya selama pembelajaran di kelas. Betul, Bu? Betul betul. Saya mencari solusi atas beberapa murid saya yang, sering merasa tidak fokus pada kegiatan belajar mengajar.
Pantas dimulai itu aja. Kalau menurut Ibu, idealnya kok murid Ibu itu bagaimana? Kalau menurut saya sih idealnya murid-murid itu terlihat antusias, mengerjakan perintah, terus menyimak dengan baik, melaksanakan, ya mengikuti pembelajaran dengan sebagaimana umumnya anak-anak yang lain gitu ya, melaksanakan instruksi-instruksi pembelajaran tentunya dengan terlihat gembira. Karena sebagian yang saya maksudkan itu kalau pembelajaran langsung itu terlihat malas-malasan, kadang-kadang kepalanya nyender ke bangku, kadang-kadang bercanda sana sini, itu ya, itu yang menjadi permasalahan gitu. Kalau diberi nilai sampai 10, kira-kira ada di angka berapa kondisi murid Ibu yang tidak fokus itu? Kalau beri nilai dalam rentang nilai 1 sampai 10, keadaan kasus beberapa murid saya itu mungkin ada di rentang 5 mungkin ya Pak ya? Di rentang 5 ya Bu ya? Nah, Betul, ada. idealnya harapan Ibu itu sesudah kegiatan berdiskusi ini mau berpindah ke angka berapa peningkatannya? Nah, kalau idealnya sebenarnya 10 sih ya, tapi melihat kondisi fokus peserta didik tersebut, yang sangat jelas saya ketahui, mungkin saya ingin bertahap saja, Pak, berproses dari 5 ke 8 saja mungkin bertahap. Oke, kata Ibu tetap ya, murid Ibu ada yang tidak fokus ketika sedang belajar di kelas. Kemudian, menurut Ibu, cara untuk mengatasi hal tersebut kira-kira bagaimana ya, Bu? Justru itu saya bingung ya, Pak, ya. Karena saya pernah, melakukan, pembicaraan secara pribadi terhadap beberapa anak tersebut, mencoba bertanya dari hati ke hati, terus dari pribadi saya juga, saya sudah merasa mungkin, melaksanakan pembelajaran itu dengan semaksimal mungkin, dengan semenyenangkan mungkin, dengan penggunaan pendekatan, metode, dan strategi, penggunaan bahan-bahan dan lain sebagainya, tapi mereka tetap seperti itu. Jadi, yang terpikir oleh oleh saya saat ini, apa mungkin ya, saya harus berkomunikasi dan berdiskusi kepada orang tuanya, supaya saya bisa menggali informasi lebih dalam lagi tentang motivasi belajarnya. Mungkin itu sementara yang terpikir oleh saya. Bagus, Bu. Idenya menurut saya sangat brilian sekali. Jadi, Ibu sudah melakukan beberapa solusi atau beberapa apa ya, beberapa teknik ya yang sudah diusahakan, yang barusan sudah Ibu sebutkan, tetapi masih belum maksimal ya, Bu. Nah, langkah yang akan Ibu lanjutkan atau solusi yang akan Ibu lakukan selanjutnya adalah dengan memanggil atau menghubungi orang tua murid tersebut ya Bu ya. Betul, Bapak, sementara yang terpikirkan oleh saya seperti itu. Selain menghubungi atau memanggil orang tuanya, kira-kira ada lagi nggak langkah yang akan Ibu lakukan ke depannya?
Iya, sementara, setelah memanggil mungkin ya nanti saya sengaja akan panggil ke sekolah ya, Pak, ya, eee, Ya. merencanakannya dalam dengan, waktu tertentu saya panggil ke sekolah, terus Mhm. saya berdiskusi, saya menggali informasi, siapa tahu penyebabnya, timbulnya, datangnya dari lingkungan keluarga, motivasinya mungkin kurang dorongan orang tua atau bagaimana. Lalu kalau dikira mungkin perlu bantuan dari teman sejawat, mungkin saya akan meminta bantuan teman sejawat atau bahkan kepala sekolah, Bapak. Sementara itu langkah saya ke depannya. Jadi selain menghubungi orang tua murid tersebut, ibu juga akan mencari informasi tentang lingkungan atau cara belajar anak tersebut di rumahnya ataupun di lingkungan keluarganya ya Bu ya. Betul, seperti itu Bapak, langkah saya yang selanjutnya. Kemudian tadi rencana yang sudah Ibu jabarkan, kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan rencana-rencana tersebut? Tentu kan rencana itu biasanya ada yang jangka dekat, atau menengah, atau jangka panjang. Kayaknya kalau jangka panjang terlalu lama ya Bu ya. Betul. Yang dekat-dekat saja aja ya Bu ya. Kira-kira kapan Bu? Waktu dekat-dekat ini rencana yang sudah Ibu jabarkan akan dilaksanakan. Sekarang hari Kamis kali ya, Pak? Saya Iya, rencanakan mungkin, karena besok ada kegiatan yang akan saya lakukan, mungkin saya akan rencanakan hari Sabtu minggu ini, Pak, saya akan memanggil orang tuanya dari beberapa anak yang jadi permasalahan itu. Insya Allah minggu mudah-mudahan ini ada ya Bu ya. ya, Iya, minggu ini hari hari Sabtu Sabtu, ya Bu ya. betul, Mhm. hari Sabtu. Nah, untuk melaksanakan rencana itu, kira-kira perlu bantuan orang lain tidak, Bu? Ya. Untuk bantuan orang lain mungkin saya melihat situasi terlebih dahulu ya, Pak, dikarenakan pelaksanaannya di sekolah, setelah mungkin nanti ada respon dari orang tua, kalau dimungkinkan, teman sejawat saya bisa membantu atas masalah ini, saya kepala sekolah untuk memberikan salah satu solusi terhadap anak tersebut, atau minimal memberikan pencerahanlah kepada orang tuanya supaya sama-sama memberikan motivasi belajar kepada anak-anaknya. Itu Bapak mungkin? Oke, jadi, eee, melihat dulu situasi, apabila memungkinkan, Ibu akan meminta bantuan rekan guru yang lain ya, Bu? Ataupun kepala sekolah di sekolah Ibu. Iya, betul seperti itu Bapak. Kira-kira kap mmm, Bagaimana Pak? kira-kira, menghubunginya itu mau bicara langsung apa lewat telepon? Untuk memanggilnya mungkin saya akan menelponnya pada orang tua, karena saya memiliki kontaknya pribadi gitu mungkin, seperti itu memanggil. Iya, Jadi tidak terlalu resmi gitu ya, takutnya mungkin, eee, apa namanya, kaget gitu ya, biar mendengar tidak terlalu kelihatan formal ya, Bu, ya. Nah, saya doakan ya, Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan berjalan lancar, juga murid-murid Ibu
sesudah Ibu melaksanakan rencana tersebut dapat berubah, dapat lebih konsentrasi, dapat lebih antusias di kelas yang Ibu pegang. Baik Bu, sekarang dari percakapan kita ini kan banyak sekali yang saya tangkap nih dari Ibu. Tadi Iya, Ibu kan sudah mengungkapkan keinginan Ibu, harapan Ibu, dan lain sebagainya. Sekarang saya ingin mendengar sendiri Bu, sebetulnya dari percakapan kita ini, apa yang Ibu dapatkan atau apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan atau diskusi ini ya Bu? iya. Dari percakapan ini saya dapat, solusi ya, Pak. Solusi dari kebingungan-kebingungan saya, yang tadinya saya mungkin, harus apa sih yang harus saya lakukan karena semaksimal mungkin gitu ya sudah saya lakukan gitu ya. Untuk apa sih sebenarnya salah tersebut, sendiri ya, kekurangan-kekurangan yang mungkin belum terpenuhi atau, keinginan-keinginan anak yang belum terpenuhi dari saya. Terus saya juga, sempat berpikir bahwa apa mungkin, motivasi belajar anak itu datangnya dari orang tua dan saya jadi berpikir, "Oh iya, saya akan menggali informasi dan memberikan setidaknya penerangan bahwa orang tua motivasi belajar anak supaya anak lebih fokus lagi belajar di rumah di sekolah maksudnya seperti itu. Jadi ada visi juga ada gambaran rencana untuk yang akan saya lakukan ke depannya. Itu mungkin percakapan yang saya dapatkan dari percakapan ini, Pak. Bagus sekali Bu. Jadi kembali ya Bu, tiga pilar pendidikan itu adalah pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Ibu bagus sekali, tiga pilar itu akan Ibu lalui ya, akan Ibu libatkan. Bagus Bu, saya apresiasi Bu dari langkah Ibu yang akan dilaksanakan. Terakhir Bu, kalau barusan kan Ibu sudah menyimpulkan hasil dari percakapan kita ini. Nah, yang saya ingin tanyakan selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu selama melaksanakan diskusi kali ini? Ya. Perasaan-perasaan saya mungkin yang tadinya bingung sekarang jadi ada pencerahan ya, Pak. Yang tadinya Alhamdulillah. saya merasa ragu gitu untuk melangkah, sekarang mungkin saya jadi, "Oh yakin, dilaksanakan, mudah-mudahan ada jalannya." Itu mungkin perasaan-perasaan saya setelah melakukan coaching ini, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kegiatan coaching atau diskusi ini saya bisa juga memberikan apa ya, kontribusi buat Ibu ya, Bu ya. Sehubungan waktunya mau habis nih Bu, saya mau ada kegiatan yang lain lagi. Saya kira cukup sekian ya Bu ya diskusi kali ini. Iya, terima kasih loh Bapak, udah Sama-sama Ibu. pada saya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, silahkan lanjutkan kegiatannya. Iya, kita saling mendoakan ya Bu. Terima kasih Bu ya, terakhir sekali lagi terima kasih banget. Ya, Mari sama-sama Bu, Bapak. saya pamit ya Bu. Iya, mangga mangga, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Pak, boleh percakapan yang kedua ya, bisa dimulai Bentar Bu. dulu.
Boleh Bu, lanjut aja Bu. Iya. Tidak perlu pakai mukadimah atau bagaimana, Pak? Iya, nge-save rekaman Abina, iya tuh, lami. Belum. Sok we diantos heula. Nanti bade direkam deui kan. Udah lanjut aja Bu. Lanjut aja Bu, kasus kedua Bu. Buka di mana aja lagi Bu? Iya. Mau direkam, Pak? Udah direkam. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba coaching dalam supervisi akademik yang mana saya Rina Setiana sebagai coach dan Bapak Hilman Ibrahim sebagai coaching yang membawa permasalahan yaitu eh, adanya seorang guru yang tidak bisa masuk ke sekolah dikarenakan sakit akibat sedang hamil muda. Mungkin seperti itu permasalahan dari percakapan coaching ini. Kita mulai saja percakapan ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat siang, Pak Hilman. Siang juga Ibu. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Bu, keadaan kabar saya baik-baik saja. Cuma perasaannya Bu yang agak kurang baik nih Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu kabarnya? Oh, alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan selamanya diberikan kesehatan lahir dan batin. Tapi ngomong-ngomong Pak Hilman, tadi saya dengar perasaan Pak Hilman itu sedang tidak baik. Kenapa? Ada yang bisa diungkapkan atau bisa diceritakan? Boleh Bu. Begini ya Bu, di sekolah saya ini sekarang ada salah satu rekan guru yang beberapa hari ini tidak bisa masuk kerja Bu, tidak bisa datang ke sekolah. Alasannya itu dikarenakan sakit, tapi sakitnya itu bukan sakit biasa ya Bu, bukan sakit seperti masuk angin atau apalah. Ini sakitnya itu karena dia itu sedang mengalami hamil muda Bu. Sedangkan usia rekan guru saya tersebut itu usianya itu sudah kepala 4 Bu, di atas 40 tahun. Nah, karena kehamilan tersebut Bu, dia itu menjadi tidak bisa masuk sekolah alasannya. Katanya lemas, katanya tidak kuat. Itu Bu. Oh, iya. Jadi yang saya tangkap nih ya, yang diungkapkan oleh Pak Hilman, penyebab perasaan Bapak tidak enak itu karena Pak Hilman sedang memiliki permasalahan di sekolah ya. Iya Bu. Bapak seorang guru yang tidak bisa masuk sekolah karena sakit, karena udah mungkin ya sedang Iya. hamil. Iya, sebenarnya sih ngidam itu adalah hal yang dirasakan umum oleh wanita yang sedang hamil ya, tapi mungkin ngidam ini Iya. dirasakannya luar biasa sehingga mungkin tidak bisa aktivitas, bahkan tidak bisa sekolah. Mungkin itu ya yang bisa saya tangkap dari permasalahan Bapak. Nah, Betul un- Bu. un- Nah, dari permasalahan tersebut ya Bu, itu jadi merambat ke rekan guru yang lain. Ke rekan guru yang lain. Justru rekan guru yang lain itu protes Bu kepada saya. Kenapa gitu? Eh,
hanya beliau itu tidak masuk. Sedangkan kan ngidam itu kan hal biasa ya Bu bagi perempuan yang sudah menikah. Kenapa katanya tidak ditindaklanjuti itu Bu. Jadi ada kecemburuan lah Bu karena dia ya karena orang tersebut tidak masuk kerja beberapa hari lah Bu. Oh Ya iya, kecemburuan juga gitu. jadi permasalahannya juga kompleks ya dari seorang yang sedang ngidam itu terhadap kecemburuan guru yang lain mungkin ya seperti itu ya Pak Hilman ya, Betul Bu. permasalahan gurunya guru apa sih Pak Hilman? Guru bidang sih Bu, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam Bu. Oh iya. Nah, guru mata pelajaran agama Islam kan ya. Nah, menurut Bapak, apa yang sudah dilakukan oleh Bapak terhadap guru tersebut? Yang sudah lakukan adalah saya menanyakan atau ya saya sudah menghubungi via WhatsApp ya Bu, sudah menghubungi dia menanyakan bagaimana kabarnya sekarang, terus bagaimana bagaimana apa ya, bagaimana tugas dia yang tidak bisa di apa ya dipenuhi oleh beliau gitu. Sedangkan kan tugasnya itu setiap hari ke sekolah ya Bu, masuk ke kelas, pengajar gitu. Saya sudah bertanya seperti itu dan beliau tidak apa ya, tidak memberikan jawaban yang pasti gitu Bu. Itu yang sudah saya lakukan. Oh, betul. Jadi Bapak sudah melakukan, menanyakan kabar, mengkonfirmasi secara langsung kenapa beliau tidak hadir dengan waktu yang cukup lama mungkin ya? Iya, Nah, dan juga saya sudah meminta beliau untuk memberitahu kepada rekan guru yang lain mengenai kondisi dia sekarang gitu, Bu. oh, iya. Jadi yang Bapak yakini itu seharusnya yang dilakukan oleh guru tersebut idealnya itu harus memberitahu kepada guru-guru atau rekan-rekan yang lain mungkin ya, kondisi yang sedang dialami oleh ibu tersebut mungkin ya, begitu ya, Pak, ya? Iya, iya seperti Iya itu, Bu. iya. Juga kan Nah, idealnya juga kan beliau bisa datang ke sekolah tiap hari, bisa masuk ke kelas tiap hari, seperti itu, Bu. kondisi idealnya ya, yang seharusnya guru tersebut lakukan mungkin ya. Nah, dari permasalahan Bapak, apa sih yang terpikir saat ini oleh Bapak untuk menyelesaikan permasalahan itu? Sudah saya mendengarkan protes itu dari rekan guru. Selanjutnya karena dihubungi kurang ada jawaban yang pasti, yang saya akan rencanakan itu adalah dengan datang ke rumahnya langsung, bertemu dengan orangnya langsung, dan kalau bisa iya bertatap muka langsung gitu Bu dengan beliau. Sekalian melihat kondisi realnya itu sampai bagaimana gitu. Oh, jadi rencana yang akan Bapak lakukan itu adalah mengunjungi beliau ke rumahnya, mungkin seperti itu ya, Pak, ya? Iya. Nah, Ya betul Bu, kapan sekalian melihat kondisi realnya itu sampai bagaimana gitu Bu. supaya jelas Bapak melihat kondisi sebenarnya itu seperti apa mungkin ya? Kapan kira-kira, hal tersebut Bapak akan lakukan? Karena beliau sudah beberapa hari tidak masuk ya Bu, saya kira itu sudah keterlaluan sih, lebih kalau apalagi kalau lebih dari 3 hari ya Bu. Jadi saya akan rencanakan berkunjung ke rumahnya itu sekalian menengok langsung itu besok atau lusa lah Bu, saya akan Betul, berkunjung ke rumahnya. iya. Berapa sih tepatnya, berapa hari tepatnya yang jelasnya itu, tidak hadir? Sudah ada 4 harian Bu, beliau nggak
bisa masuk, nggak bisa datang ke sekolah. Oh, sudah hampir 4 hari mungkin ya? Nah, Iya, Bu. eee, tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa rencana Bapak akan mengunjungi, mengunjungi si ibu tersebut ke rumahnya. Nah, kira-kira adakah hambatan yang menghalangi terhadap rencana Bapak? Kalau hambatan saya kira tidak ada, Bu. Cuma yang saya rasa itu, dalam mengatur waktu, Bu, kan akhir ini saya rasa saya banyak sekali kegiatan, cuma dalam mengatur waktu aja, Bu. Oh iya, Waktu yang jadi luang gitu, waktu luang. ya betul. Hambatan yang berarti sih tidak ada, cuma mungkin mengatur waktu saja, mungkin itu ya, Pak, ya? Ya. Nah, dalam rencana Bapak, perlukah bantuan orang lain untuk melaksanakan rencana tersebut? Misalnya Bapak berkunjungnya dengan rekan kerja Bapak, atau semuanya, semua yang ada di sekolah itu Bapak ajak misalkan. Adakah seperti itu rencananya? Kebetulan saya belum pernah ke rumahnya. Pasti saya akan meminta bantuan kepada rekan itu untuk menanyakan alamat jelasnya, Bu, seperti itu. Oh, hanya menanyakan, belum berencana untuk pergi bareng misalkan, sama-sama gitu? Ya, Pak, kalau untuk bersama rekan yang lain saya kira tidak, untuk pertama ini saya tidak akan mengajak rekan yang lain, saya akan coba sendiri dulu, Bu, akan berbicara dulu dari hati ke hati ya, Bu, supaya, eee, orang tersebut atau rekan guru tersebut bisa lebih terbuka ya, Bu, dalam dalam berbicaranya begitu, Bu. Baik. Yang saya tangkap, untuk sementara ini Bapak akan mengadakan pendekatan dulu secara personal, adapun nanti kalau secara kelembagaan nanti jadwalkan kemudian mungkin itu ya, Pak, ya? Iya, Bu, seperti itu, Bu, jelasnya, Bu. Nah, dari hal-hal yang telah Bapak, jabarkan atau jelaskan, kira-kira, eee, apa nih tindak lanjut Bapak setelah coaching ini? Alhamdulillah, Bu, dengan diskusi dengan Ibu kali ini, Bu, alhamdulillah perasaan saya menjadi lebih, apa ya, lebih fresh lagi gitu, Bu, lebih semangat lagi lah, Bu. Eee, karena dengan diskusi dengan Ibu ini saya menjadi, apa ya, termotivasi untuk, apa ya, untuk lebih, apa ya, lebih intens gitu, Bu, dengan rekan-rekan guru di sekolah dengan cara, berkunjung ke rumahnya sambil menengok dan sambil, apa ya, sambil bicara dari hati ke hati ya, Bu, supaya lebih terbuka gitu, Bu. Kalau di sekolah kan, biasanya agak tanggung ya, Bu, agak kagok gitu dengan rekan lain. Mudah-mudahan dengan berkunjung ke rumahnya itu, masalah-masalah yang ada padanya itu lebih terbuka, Bu, lebih bisa mengungkapkan gitu, Bu, dengan cara berkunjung ke rumahnya. Saya kira Iya. seperti itu, Bu. Oh, jadi perasaan-perasaan Bapak setelah coaching ini mungkin jadi memiliki sesuatu pandangan yang baru mungkin ya? Memiliki Iya, Bu, pandangan, betul, Bu. memiliki perasaan-perasaan yang tadinya dikatakannya kurang enak, sekarang bagaimana Pak, sudah lebih enakan? Alhamdulillah, Bu, enakan, Bu, dengan berdiskusi dengan Ibu, perasaan saya jadi lebih enak, Bu, lebih plong gitu, Bu. Lebih plong, lebih keluar mungkin ya Pak, apa yang selama ini mungkin dan jalan gitu nya, antara dile eee, oh ke ibu ini gimana, ke rekan guru yang lain gimana, mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya, Mudah-mudahan Bu. jalan gitu ya, solusi dari apa yang sedang Bapak, eee, rasakan gitu ya. Nah Pak Hilman, apa yang, didapat dari percakapan
Bisa diulangi, Bu? Iya, apa yang, didapat dari percakapan ini kira-kira? Dari hasil percakapan ini yang saya tangkap adalah untuk mengatasi rekan guru yang tidak masuk ke sekolah, berarti saya harus memberi lebih perhatian kepada orang tersebut. Saya bisa berkunjung ke rumahnya, bisa ngobrol dari hati ke hati dengan orangnya sambil bisa lebih silaturahmi, lebih instan dalam hubungan kerja dengan orang tersebut. Demikian Bu yang saya tangkap. Alhamdulillah Bapak, saya senang mendengarnya. Banyak hal-hal yang positif yang saya dengar hasil dari percakapan ini. Mudah-mudahan menjadi satu ilmu juga buat saya ya, Kak, ya. Nah, Amin. nah nanti setelah percakapan ini saya penasaran ingin mendengar kembali apa sih hasilnya nanti kalau Bapak sudah melaksanakan rencana-rencana Bapak. Tidak keberatan kan Pak kita melakukan diskusi kembali setelah rencana Bapak dilaksanakan? Tidak Bu, saya senang sekali Bu bisa nanti berdiskusi lagi dengan Ibu. Saya sangat senang sekali Bu bisa. Nanti saya akan hubungi Ibu kalau saya sudah melaksanakan rencana tersebut Bu dan menyampaikan bagaimana hasilnya. Baik, terima kasih Bapak atas kesanggupannya. Mudah-mudahan ya, apa yang menjadi keresahan Bapak, apa yang menjadi kebingungan Bapak itu dapat menemukan solusinya. Kalau seperti ini mungkin, saya simpulkan ya, bahwa percakapan dari coaching ini kita akhiri ya, mengingat saya juga ada kegiatan yang akan saya. Iya Bu, terima kasih juga Bu Iya, sudah sama-sama. meluangkan waktu. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya pamit, duluan ya, Pak, ya, karena ada kegiatan yang akan saya lakukan kembali. Iya Bu, terima Assalamualaikum. kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WA heula Bu, WA dulu Ibu Iya, Pasilnya. siap siap. Mana namanya teh Ibu teh?